Komisi Pemberantasan Korupsi merilis laporan sejumlah lembaga yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. Unsur transparansi menjadi momok yang sulit diimplementasikan. Siapa saja si pemalas lapor harta? Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama. Oke, ini adalah judul kita hari ini dan kita akan lihat ini adalah data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengapa ini menarik? Karena biasanya ketika seseorang ataupun pejabat negara ataupun lembaga negara itu kan orientasinya adalah untuk rakyat. Mereka digaji oleh rakyat. Harusnya ketika mereka menjadi pelayan rakyat, mereka harus dengan berani melaporkan berapa sesungguhnya kekayaan mereka. Mengapa ini penting? Karena ini akan menjadi salah satu barometer. Ketika kekayaan mereka naik secara signifikan, ketika mereka sudah menjabat sebagai pejabat negara, maka patut rasanya dan menjadi terbuka harusnya untuk dilihat dari mana mereka mendapatkan harta tersebut. Karena apabila pejabat negara ada gaji, tunjangan, dan lain sebagainya, secara dokumen official ataupun juga secara dokumen resmi, pejabat negara ataupun pegawai negeri sipil itu ada semua dan kita bisa lihat. Kita lihat siapa saja sesungguhnya yang paling malas melaporkan harta mereka untuk menjadi salah satu indikator transparansi. Kita lihat dari total wajib lapor sebenarnya jumlahnya kita lihat adalah 13.960 yang wajib lapor. Tapi ternyata dari nilai 13.960 tersebut dari legislatif terlebih dahulu ya. Ini adalah wakil rakyat kita, wakil rakyat terhormat kita di Senayan yang harusnya menjadi wakil suara-suara rakyat, suara Tuhan katanya. Kita lihat bersama. 10,9% saja yang patuh yang mau melaporkan. Berapa jumlah dari 13.000 tersebut? 1.520 yang mau melaporkan harta mereka. Jadi para wakil rakyat yang Anda pilih, kemudian menjadi wakil dari partai yang katanya menjadi salah satu pilar demokrasi kita, ternyata yang patuh hanya 10%. Hanya 10% saja yang mau melaporkan harta mereka. Selanjutnya kita lihat dan jangan lupa menurut Indonesia Corruption Watch bahwa posisi legislatif ataupun juga para politisi di Senayan termasuk salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia. Sehingga ini menjadi evaluasi harusnya. Pekerjaan rumah luar biasa. Merakyat harusnya tidak dilunturkan kepercayaannya kepada wakil rakyat, tapi harusnya semakin diperbaiki dan ditegakkan lebih baik lagi. Kita tinggalkan legislatif yang ternyata nilainya ada 10,9%. Lalu kita bergeser ke yudikatif. Yudikatif ini adalah misalnya hakim, jaksa ataupun di lembaga peradilan, kejaksaan misalnya ya kita lihat. Dari total yang wajib lapor 15.086 agak lumayan, hampir separuh. Kita lihat 6.961 yang mau melaporkan harta mereka. Tapi jangan lupa walaupun tidak seburuk legislatif, tapi yudikatif juga harusnya kan mereka adalah lembaga yang menjadi tangan Tuhan untuk menentukan peradilan ya. Betapa adilnya ketika mereka juga mau secara berani terbuka untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Hakim, kita tahu juga beberapa hakim lembaga tinggi negara, bahkan yang tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga beberapa kali juga terjerat dengan kasus korupsi. Maka ini penting untuk kembali melakukan evaluasi. Mengapa hanya 45,8% saja yang mau melaporkan harta kekayaan mereka? Selanjutnya kita tinggalkan yudikatif dan legislatif, kita ke eksekutif. Eksekutif naik sedikit dari yudikatif. Ini adalah para orang-orang yang ada di kabinet ya. Jadi di kabinet adalah menteri, kemudian pembantu presiden dan lain termasuk juga presiden. Kita lihat kalau presiden sudah pasti lah ya ketika mereka akan melakukan kampanye pilpres mereka biasanya akan melaporkan harta kekayaan mereka. Ini di lini-lini tengah gitu loh yang biasanya agak-agak malas gitu ya, dirjen dan lain sebagainya. Dari 244.357 rame banget ya ternyata eksekutif ya yang harus wajib lapor kekayaannya hanya 114.438 orang saja yang mau melaporkan kekayaan mereka. Berapa sebenarnya mereka punya kekayaan? Jangan tiba-tiba punya Velfire gitu ya. Atau tiba-tiba ketahuan beliin apartemen buat siapa gitu kan ya. Oke, kita bergeser ke selanjutnya. Kita sudah selesai dengan legislatif, yudikatif, eksekutif. Sekarang kita ke BUMN ataupun juga BUMD. Kita lihat angkanya juga naik tipis dari 28.383 BUMN ataupun BUMD yang harus melaporkan kekayaannya ataupun juga pejabatnya. Kita lihat hanya 13.857 orang atau 48,8% yang mau melaporkan kekayaannya. Kita ambil saja secara persentase siapa yang paling malas untuk melaporkan harta kekayaan mereka. 1, 2, 3. Legislatif 10,9%, tipis sekali. Kenapa mereka tidak berani, tidak mau jangan-jangan juga untuk melaporkan? Itu menjadi pertanyaan kita kemudian.
Harusnya mereka berani-berani aja, tinggal dibilang aja kok berapa punya berapa emas, dolar, apalagi investasi rumah, properti dan lain sebagainya gitu kan. Klien mereka juga udah dapet kan, udah dapet rumah dari negara, ada kompleksnya loh. Kalau DPR itu, apalagi yang kurang gitu. Tapi yang namanya manusia tampaknya juga selalu aja kurang ya. Saya bergeser ke selanjutnya, ini adalah mengenai tingkat kepatuhan lapor harta. Oke, angkanya agak banyak, mungkin angka Anda agak bingung, kita tinggalkan yang di atas, kita langsung saja ambil persentasenya. Kita lihat ini adalah tren, 2012, 13, 14, 15, 16. Jadi dari tren 5 tahun tersebut, yang diarsir berwarna biru adalah yang wajib lapor, pelapornya adalah yang diarsir berwarna orange, dan kepatuhannya nanti akan dapat angkanya yang kita bisa saksikan di buletin-buletin ini. Kita lihat bersama bagaimana trennya, anjlok sekali tahun 2016 kita lihat. Jauh sekali, signifikan. Dari berapa? Kita ambil dari tahun 2012. Ternyata tahun 2012 itu para pejabat, lembaga negara itu ternyata masih agak patuh ya, 77,9% yang melaporkan. 2013 terpeleset sedikit 69,8%. Kemudian makin tipis di tahun 2014, 68,1%. Paling maksimal itu di tahun 2015. Yang melaporkan hartanya 70,5%. Tapi tahun 2016 tipis sekali, 45,3%. Ada apa? Mengapa mereka begitu khawatir, begitu tampaknya berhati-hati untuk melaporkan harta kekayaan mereka? Padahal ini sangat penting. Baik itu bagi legislatif, yudikatif, kemudian juga eksekutif, termasuk juga BUMD dan BUMN. Karena mereka adalah salah penyelenggara negara. Mereka adalah pilar-pilar demokrasi kita yang di sana kita juga titipkan logistik. Jadi mereka juga bukan kerja sosial sesungguhnya. Rakyat menggaji mereka untuk melakukan hal tersebut. Ketika ada suplai logistik yang kita berikan atas nama rakyat, harusnya kita juga mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Kita akan buktikan bagaimana nanti tahun 2017, apakah ini akan semakin menyadarkan sehingga angka untuk melaporkan laporan harta kekayaan negara, pejabat negara tersebut bisa lebih tinggi dari saat ini. Sehingga kita rakyat gak seuzon melulu kayaknya sama mereka.